Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balik dengan saya Nur Hidayat Vlog. Pagi yang cerah ini saya silaturahim pada salah satu pecinta olahraga catur di Kabupaten Nganjuk dengan nama Bapak atau Mas Apriawan Toto. Beliau ini adalah salah satu pecinta, bahkan penggila olahraga catur di Kabupaten Nganjuk. Ya, selamat pagi. Sedikit perbincangan akan saya tanyakan pada beliau penggila olahraga catur. Ngomong-ngomong, sudah lama Mas menekuni atau suka pada olahraga catur? Yang jelas kita mulai belajar yang kita sampai dulu sebenarnya saya dulu bukan mania catur sih. Sebenarnya saya dulu dari SMP mania saya basket. Dari SMP sampai SMA. Tapi di tahun 2000 saya mulai suka atau hobi seneng sama bermain catur. Waktu itu di lingkungan teman-teman bijak di dekatnya Timur SMP 1 pertama kali, bahkan saya yang mengajari dulu teman seorang bijak yang apa dulu saya ingat betul itu. Samping itu kita bermain ya kan, belajar terus sama beliau melakukan dikasih buku teori lengkap. Jadi saya dulu juga kaget, ini betul seorang catur samping hobi ya juga orang prestasi juga mungkin pikiran saya. Berarti berarti Masnya belajar catur dari seorang tukang becak ya? Betul sekali. Juga dikasih buku catur oleh tukang becak itu ya? Secara teori itu tadi untuk hobi ini Mas sama kawan pelajari nama-nama bukan dalam bermain catur. Itu pertama kali saya ingat dulu teman becak mengajari aku bermain catur. Berarti belajarnya itu secara non formal Mas ya? Awalnya kan gitu, memang ya anggap aja hobi bermain kan lingkungannya sama lingkungan di lingkungan teman-teman becak ada hobi Iya. ya kan? Tapi di sisi lain kan kita sama Pak Marwan itu diajari cara bermain secara teori, dipinjami bukunya nama-nama kelupaan. Itu saya selalu sampai sekarang ingat tempatnya, mungkin dulu Jalan Citerang, tempatnya Jogja Sel ya kan, dulu di posisi Ya. sama istrinya. Berarti belajar catur dari seorang Bapak Marwan yang berprofesi sebagai Seorang becak. tukang becak ya. Berarti saya pribadi menyimpulkan kita belajar secara non formal, jangan memandang seragam begitu bisa kurang lebih. Pastilah, namanya juga belajar. Kalau kita menuntun ke formal terus ya terlalu kaku lah, terlalu disiplin atau terlalu kurang enjoy lah aku pribadi loh. Iya. Apalagi usia kita sudah waktu itu sudah hampir 30 tahun kalau nggak salah, kurang lebihnya 25 tahun atau 30 tahun mulai belajar seneng hobi juga. Tahun berapa Mas itu belajar kalau boleh tahu? Kita tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya. Tahun 2000 keluarga aku pulang ke Surabaya, total pulang ke Nganjuk tahun 2000-an itu saya mulai belajar. Ingat saya itu di timurnya yang satu Pak, angkatnya teman-teman tukang becak. Oh, berarti yang di pangkalan banyak tukang becaknya itu. Ya, sekali. Iya. Di utaranya Pendopo. Iya. Terus itu begini Mas, ini saya orang awam ya, mau bertanya, belajar catur itu apa tidak sulit Mas ya? Kalau orang awam seperti saya kan melihat saja itu kesulitan gitu ya. Ya memang kalau sesuatu kan Witing Tresno kok kulino. Oh, Witing Tresno saka kulino. Saya kira dari niat kita untuk, tapi yang dasarnya harus kita hobi dulu lah, mungkin senang lah, senang dulu, nyaman dulu, nggak usah terlalu diprosir ya kan, untuk bermain atau
latih. Tapi kita sendiri nggak berhenti sampai di situ. Waktu itu juga kepingin ikut turnamen. Awal pertama kali kita ikut bergu ya sama teman-teman di becak. Memang khusus grup becak tahun 2001 kalau nggak salah. Pendopo bermainnya, tempatnya. Seingat saya itu tempatnya sendiri, senior kita, Pak Ketum Santoro, Pak Kuldi, Pak Do, orang-orang besar yang salut. Iya. Mungkin si Bude, Adit mungkin dengar lah namanya Pak Toto, Pak. Iya, kalau Pak Toto Nuswantoro itu kalau tidak salah pernah menjabat kepala sekolah SMP 1. Betul. Nganjuk ya? Ya. Oh iya. Sekarang mungkin masih dikecimpung di sini satu. Iya. Walaupun tidak kepala sekolah. Itu bagus sekali, panutan buat kita juga ya orangnya. Samping karakternya, sifatnya atau kehidupannya, saya hormat sama beliau. Salah satu guru saya, guru dalam bermain catur. Iya. Terus ini begini Mas ya. Kan sebagian orang kan berpikir catur itu sulit. Juga catur itu ibaratnya kehidupan kita yang nyata. Itu sebenarnya kok bisa dikatakan kehidupan kita yang nyata itu bagaimana ya dalam olahraga catur itu? Ya itu jadi sangat-sangat setuju ya. Sebab orang nanti kalau sudah bermain catur, awalnya memang ada sih orang yang bilang, ayo dipikir. Ya, Karena dia belum tahu mengerti ya kan, mengerti ya kita maklumi. Tapi filosofinya orang catur seperti yang nanti utarakan tadi sesuai dengan seperti orang hidup. Memang betul tahap-tahapnya kan ada dari pembukaan, ya kan, opening lah bahasanya di akademisnya itu kan opening. Tapi kalau orang di kehidupan, bukannya kita melangkah dari awal kalau kita salah, mungkin ya tengahnya juga salah. Dari awal saja salah, mungkin kita cukup. Sebentar. Tadi bilang di catur itu ada tahap-tahapnya. Apa tadi pembukaan itu. Berarti ya. dalam catur itu ada berapa tahap ya? Kalau Pembukaan maaf saya ya, orang awam seperti saya kalau bermain kan cukup bermain saja gitu. Kadang langkahnya juga masih salah. Itu yang benar itu ada berapa tahap? Ada fase 3. Oh 3 ya. 3 fase. Paan, permainan tengah, terus finishing atau akhir. Yang akhir itu persis apa yang kita jalani seperti orang kehidupan tadi. Terus dari awal kita benar langkah-langkah pembukaan kita oke, tengahnya mungkin gak enak kan. Hidup kan juga gitu, dari awal sudah salah, mungkin kita sering Iya. bikin suasana sih nggak enak di lingkungan, mungkin akibatnya kita akan bertanggung sendiri. Problem kita berkehidupan kan tadi dari kita melangkah aja dari awal sudah salah, ya udah tinggal nunggu aja apa yang kita kerjakan pasti ada buahnya atau ada hasilnya kan. Tanduran ibaratnya nandur pasti nunggu. Berarti bisa dikatakan satu buah papan catur ini itu sama dengan seperti satu buah kehidupan kita yang nyata begitu ya. Betul sekali. Karena kita sendiri kan kalau sudah merasa nyaman atau mengerti, kan tadi mengibaratkan orang pengajar itu seperti kehidupan orang normal, apa yang kita jalani dalam kehidupan itu persis kan. Tahapnya pembukaan tadi, kedua permainan tengah tadi, terus di permainan akhir atau ending. Orang kan gitu loh, itu dari usia adik-adik atau anak-anak, terus dewasa, kira ke usia remaja. Gitu. Oh berarti kalau kita tarik dari penjelasannya Mas tadi berarti fase apa tadi pembukaan, Bukan, ya. fase tengah, fase Nah, akhir itu akhir. seperti kehidupan kita yang baru lahir, Ya, fase tengah menjalani kehidupan, dan fase akhir fase kita menuju sang ilahi. betul sekali. Apakah seperti itu Mas ya? Pastinya begitu kalau pemikiran kita. Apalagi tadi kita disampaikan menuju sang ilahi, betul sekali. Sebab gini, kalau orang menyimpulkan orang bermain catur itu kan yang kita bunuh kan raja, ya kan, raja lawan lah.
yang mana Mas raja itu? Raja kan hitam, kalau hitam gini, kalau putih. Oh ini yang raja ya. Raja atau king ibaratnya kalau istilahnya. Itu kan pemikiran dalam bermain catur kan arahnya kan membunuh. Tapi kalau untuk kehidupan saya pribadi itu melihatnya atau menyimpulkan itu kita semakin dekat dengan Ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semakin dekat dalam artian bukan membunuh tapi mendekatkan dengan Sang Ilahi sesuai dengan apa yang kita inginkan dari awal, ya kan, dari awal tadi. Dari awal lahir tadi. Ya, lahir usia, terus ya masuk ke fase tengah. Usia kita sudah semakin dewasa, kelas tahun ke atas. Fase tengah itu berarti fase, kalau dalam catur itu fase berkecamuk, saling serang, Ya, saling bertahan. betul. Gitu ya, itu fase tengah ya. Dengan Kalau dalam problem-problem yang kita alami tadi ya. kalau dalam kehidupan banyak problem itu tadi. Kalau fase akhir sendiri, Apa ini tinggal penyelesaian tadi, membunuh raja lawan, atau di kehidupan itu di pendekatan diri sama Sang Ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa, ya kan. Intinya kan itu tadi, nggak mungkin kita sesuatu kalau sudah dari awal, tengah, akhir, ya kan. Kalau orang melihat atau bukan melihat, orang menyampaikan, menyimpulkan dengan catur mata ini rajanya, kalau saya sudah bisa menyimpulkan kita bukan membunuh tapi kita mendekatkan diri sama yang kuasa, atau bahasa di caturnya kan raja atau king gitu kan ya. oh berarti kita mendekatkan diri pada yang kuasa. Berarti dalam catur itu yang paling berkuasa apa tadi ini? Raja Ini atau raja king, ya, yang paling berkuasa berarti raja. Berarti Ya. kalau dalam kehidupan sehari-hari fase terakhir itu kita harus lebih mendekat pada yang maha kuasa itu tadi ya. Betul sekali. Itu pemikiran saya, oleh-oleh kalau kita selama belajar menyimpulkan itu bisnisnya hampir sama dengan orang itu yang menyampaikan tahap-tahap kita sesuai usia kita dari pembukaan tadi. Tuh usia anak, pemain tengah ya semakin dewasa, hasil akhir atau finishingnya tadi, dimana kita bisa memutasikan kita dekat sama raja atau Ilahi penguasa alam ini. Itu kesimpulan saya pribadi loh ya. Kalau teman yang lain monggo, Ya. bisa benar tidaknya itu kan dari hasil kita olah pikir kita. Iya benar. Menyikapi atau menilai, bisa semakin kita introspeksi diri, semakin kita endingnya atau akhirnya kita tetap dekat dengan raja lawan atau sang penguasa tadi ya. Ya kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau kita menyikapi suatu hal itu belum tentu kita melihat A, B itu bagus, belum tentu menurut yang lain itu juga bagus ya. Tergantung kita cara menyikapi begitu. Berarti ya. Tapi yang saya tekankan tadi, betul, saya pribadi loh ya, dari semua yang saya tekankan tadi, kalau kita sudah merasakan bermain atau menyatu dengan permainan catur, saya yakin kesimpulan dari teman-teman yang suka atau gila catur seperti saya menyimpulkan hampir sama lah. Tapi pribadi saya lebih seneng kalau kita endingnya atau hasil akhirnya kita mendekatkan kepada raja lawan, dalam arti kita mendekatkan penguasa alam atau penguasa ilahi, Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulan saya ya. Berarti kalau saya tarik kesimpulan, hasil akhirnya kita harus mendekati pada sang kuasa tadi ya. Kalau dalam permainan catur raja tadi, kalau dalam kehidupan nyata di fase akhir kita harus mendekat pada sama kuasa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa tadi ya. Sangat setuju. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyimpulkan yang lain, monggo. Pemikiran kan beda, tapi hasil intinya sama. Intinya sama ya. Ya berarti dari obrolan kita pagi ini dapat saya simpulkan secara pribadi bahwa dalam olahraga catur itu sebenarnya sama seperti kehidupan nyata. Ya. Kalau dalam permainan catur tadi menurut Mas Apriawan
sang penggila olahraga catur ada 3 fase, yaitu fase pembukaan, Betul, usia, fase tengah, fase dan tengah, fase akhir. remaja. Kalau kita tarik dalam kehidupan nyata, fase pembukaan yaitu fase kita lahir begitu Ya. ya. Fase Anak-anak. tengah, fase di mana kita berkecamuk dengan berbagai problema kehidupan. Dan fase akhir yaitu fase kita berjalan kembali kepada Sang Ilahi. Ya, Kita harus mendekat kepada Sang Maha Kuasa itu tadi. betul sekali kan untuk sama kan. Itu adalah poin kita pagi ini. Poin yang bisa saya dapatkan dari obrolan sejenak mengenai olahraga catur. Ini pertanyaan terakhir. Benda 70-nya tidak dijual. Nggak akan bisa mampu. Oke, terima kasih atas waktunya. Penjelasan berharga, obrolan sedikit Sama-sama. mengenai dunia catur. Segala sesuatu kita petik sisi positifnya, bahwa dalam olahraga catur, permainan catur pun kita tetap bisa mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas obrolannya. Ya, Mohon maaf atas kekurangan, lain waktu kita sambung lagi. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.